Kekerasan ekstrim pada anak kembali terjadi. Seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah menganiaya 3 anak kandungnya sendiri hingga salah seorang di antaranya meninggal dunia. Hari Minggu lalu, anak kedua pelaku ditemukan meninggal di tempat dengan luka pada leher, sedangkan 2 anak lainnya mengalami luka masing-masing pada dada dan leher. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pisau pemotong yang dipakai pelaku dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi juga telah memeriksa terduga pelaku, KU, dan 4 orang saksi. Namun pelaku belum bisa diperiksa lebih dalam karena kondisinya yang labil dan tidak bisa menjawab pertanyaan penyidik dengan baik. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendapat bisikan gaib sebelum menganiaya 3 anaknya. Motifnya dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh, akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Ini pada saat kita lakukan interogasi awal dan pemeriksaan sebelum pelaku ini tidak bisa dilakukan pemeriksaan lagi karena pada saat memberikan jawabannya selalu melantur dan mengacau. Kondisi 2 anak yang selamat dari upaya penganiayaan ibunya sendiri kini semakin membaik. Kedua korban masih berada di ruang perawatan di Rumah Sakit Dr. Margono, Banyumas. Pemerintah Kabupaten Brebes telah memberikan pendampingan kepada korban dan pelaku melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3KB. Pemkab juga akan menanggung biaya pengobatan korban maupun pemeriksaan kejiwaan pelaku. Terima kasih, semalam kami sudah komunikasi dengan DP3KB kita yang mendampingi terhadap kekerasan ini, ya sudah dilakukan komunikasi pendampingan, kemudian ibu yang bersangkutan langsung kita kirim ke Rumah Sakit Dr. Susilo. Kenapa ke Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi? Karena di sana ada untuk pendampingan untuk jiwanya. Jadi ada kejiwaan di situ, kita kirim ke sana. Kemudian terkait dengan Terduga pelaku KU kini tengah menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan di RSUD Dr. Susilo Slawi, Tegal. Tes kejiwaan meliputi pemeriksaan psikiatri, profil kepribadian hingga kecerdasan pelaku. Kepada dokter yang menanganinya, KU sempat bercerita bahwa ia terpaksa menganggur dari pekerjaannya sebagai perias kecantikan di salon karena pandemi. Sementara untuk kebutuhan hidup hanya bergantung dari penghasilan suaminya yang merantau ke Jakarta. Sementara belum masuk ke pemeriksaan psikiatri, jadi saya belum bisa melakukan diagnosa. Ada riwayat mengalami keterbelakangan atau gangguan? Kalau dari pasien sendiri tampaknya latar belakangnya tidak ada, tetapi gangguan atau tekanan yang saat ini sudah dialami pasien sudah terjadi sekitar lebih dari 6 bulan. Itu yang pasien mau ceritakan ke saya. Saya baru sampai situ ceritanya. Pemeriksaan kejiwaan terhadap KU masih memerlukan beberapa waktu observasi di RSUD Susilo Slawi. Nantinya kelanjutan proses hukum kasus ini akan bergantung pada kondisi kesehatan mentalnya. Namun, ada hal yang mendesak, yakni memulihkan trauma 2 anak pelaku yang selamat untuk membuka jalan bagi masa depannya yang masih panjang. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus penganiayaan 3 anak oleh ibu kandung di Brebes, Jawa Tengah menegaskan kekerasan ekstrim dalam rumah tangga terlebih dengan anak sebagai korban masih marak di tanah air. Mengapa kasus kekerasan ekstrim seperti kasus di Brebes ini bisa terjadi? Lalu apa yang bisa dilakukan untuk memulihkan trauma anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarganya sendiri? Kami akan perbincangkan, sudah bergabung sejumlah narasumber secara daring. Yang pertama ada Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia, Pak Susanto. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Pak Santo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bung Timothy. Pagi Pak Santo. Sejauh ini apakah dari KPAI sudah melakukan pendalaman terhadap peristiwa yang terjadi di Brebes ini, Pak Santo? Ya, kami sedang dalami ya terkait dengan kasus ini karena kasus ini memang cukup ekstrim. Pelakunya juga orang terdekat anak yang seharusnya justru memberikan perlindungan terhadap anak. Ya, mohon maaf Pak Susanto, ini suara Anda hilang, Pak Susanto.
Mungkin harus di-unmute audionya. Halo, Ya, Bung Timothy, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Pak Susanto. Silakan Pak Susanto. Baik. Ya, memang ini kami sedang proses pendalaman ya, koordinasi juga dengan lintas stakeholder yang ada untuk memastikan sebenarnya kenapa ini terjadi, motifnya apa, faktor penyebabnya apa, kemudian terjadi pelanggaran ekstrim ya. Karena seharusnya orang tua dalam hal ini ibu yang seharusnya menjadi pelindung utama bagi anak-anak, tetapi justru kok diduga menjadi pelaku ya. Ini tentu kan sesuatu yang kontraproduktif dari sisi konsep perlindungan anak. Memang teman-teman kepolisian butuh mendalami lebih jauh sebenarnya. Saya kira memang banyak teori yang bisa dijadikan pertimbangan ya. Kenapa kemudian seseorang menjadi pelaku? Katakanlah misalnya teori psikogenesis ya. Kenapa seseorang melakukan kejahatan kekerasan sampai hingga hilangnya nyawa, itu kan memang banyak faktor ya. Misalnya terkait dengan faktor fantasi, faktor emosi, konflik batin ya, internalisasi diri yang salah atau hal-hal lain. Termasuk juga faktor psikologis ya. Kalau kemudian seseorang merasa katakanlah misalnya ada tekanan batin ya, masalah ekonomi yang tidak kunjung membaik, harapan yang tidak sesuai dengan fakta dan lain sebagainya, itu memang dalam beberapa kasus memang juga dapat mempengaruhi ya, kenapa kemudian seseorang mudah atau rentan melakukan tindakan salah. Ini memang dari beberapa kasus, di luar kasus ini memang banyak juga terjadi orang melakukan tindakan salah karena katakanlah faktor tekanan yang tinggi, kondisi internal ya, yang tentu kita tidak tahu ya. Makanya memang butuh didalami lebih jauh. Nah, kalau kita melihat data tahun 2021 memang kasus kekerasan fisik psikis itu memang cukup mendominasi ya, terutama di klaster perlindungan khusus anak. Ada 859 kasus kekerasan fisik dan psikis. Ini menduduki urutan pertama di kasus-kasus perlindungan khusus anak. Urutan kedua adalah kasus kekerasan seksual. Kemudian urutan ketiga kasus cyber dan pornografi. Nah, dari sisi pelaku memang cukup miris sebenarnya. Pelaku yang menjadi pelaku kekerasan fisik psikis memang ada ayah kandung, ada ayah tiri, ada ibu ya, bahkan juga ada kakak ya. Intinya ini justru figur-figur yang seharusnya melindungi justru gitu ya. Betul. Seharusnya menjadi figur-figur pelindung utama lah bagi anak-anaknya, tapi justru menjadi pelaku. Ini data yang ada di Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari sejumlah pengaduan yang masuk ke kami, termasuk juga hasil pengawasan kami. Nah Pak Susanto, ini khususnya yang di Brebes, apa yang sudah didalami terhadap kondisi anak-anak yang selamat saat ini yang juga masih dalam perawatan? Kita tahu bahwa ini peristiwanya baru, benar-benar baru terjadi. Apa yang bisa dibantu kepada anak-anak ini, apa yang bisa dilakukan menghadapi peristiwa yang baru saja terjadi ini? Ya, yang pasti tentu kita memberikan dukungan ya terhadap pemerintah daerah yang katakanlah telah menunjukkan komitmennya terhadap penanganan kasus ini, termasuk juga melakukan tindak lanjut terhadap anak-anak korban. Karena sejatinya anak korban ini kan memang tidak hanya membutuhkan katakanlah pemenuhan hak dasar ya terhadap korban, karena ini apalagi pelakunya adalah orang terdekat, tentu memang butuh dukungan terhadap pemenuhan hak dasarnya. Tetapi di pihak lain juga harus memastikan bagaimana juga menghilangkan traumatik terhadap korban memang harus benar-benar tuntas gitu ya. Karena data kita survei di 23 daerah ya, baru 48,3% kasus-kasus kekerasan seperti ini yang memang yang tuntas ya. Tuntas dilakukan rehabilitasi. Karena kalau kemudian kasus kekerasan seperti ini tidak mendapatkan treatment secara tuntas, dikhawatirkan nanti juga akan berpengaruh bagi tahapan-tahapan perkembangan di kemudian hari. Ini memang cukup membahayakan bagi anak-anak kita.
Dan ini terutama karena pelakunya adalah ibu sendiri yang seperti Anda sebutkan tadi, ini justru pelindung. Ini akan sangat mempengaruhi trauma anak-anak ini, Pak Santo. Betul. Memang tidak mudah bagi pelakunya orang terdekat karena sejatinya anak-anak ini kan punya harapan pelindung kepada orang tua ya. Dalam hal ini kalau secara khusus ini kan karena ayahnya jauh, maka tentu ibu yang harusnya menjadi pelindung. Harapan anak ini kan dilindungi oleh ibunya. Tapi justru katakanlah menjadi pelaku. Ini kan memang nggak mudah bagi anak. Makanya memang butuh proses dan tahapan yang memang butuh banyak dukungan dari pemerintah daerah setuntas-tuntasnya sehingga korban memang dapat tumbuh, berkembang dan kembali sebagaimana seperti sedia kala. Iya, pasti ini proses yang panjang dan mungkin akan makan waktu bertahun-tahun untuk bisa mencoba meluruskan hal tersebut. Saat ini Mas Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi, Bang Timothy. Terima kasih sudah bergabung, Mas Reza. Anda sendiri melihat peristiwa di Brebes ini, apa yang harus menjadi sorotan kepolisian, terutama pada saat sejauh ini yang kita ketahui pelakunya kemungkinan memang saat ini belum bisa dimintai keterangan dan juga ada kemungkinan ada gangguan kejiwaan, Mas Reza. Bahkan dengan asumsi bahwa pelaku memiliki gangguan kejiwaan pun saya tidak memandang bahwa kasus ini semestinya berhenti di kepolisian. Tidak. Karena kita harus juga baca pasal 44 ayat 2. Kalau kita mundur, pasal 44 ayat 1 KUHP memang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan terindikasi punya gangguan kejiwaan tertentu, maka yang bersangkutan bisa dapat dispensasi dalam pengertian entah keringanan atau bahkan pembebasan dari hukuman. Tetapi jangan lupa ada pasal 44 ayat 2 yang acap kali justru terkesampingkan oleh otoritas penegakan hukum kita. Di pasal 44 ayat 2 itu tertera kalimat kurang lebih bahwa hakim dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan, maksudnya adalah pelaku, untuk menjalani pengobatan di rumah sakit. Kalimat itu mengirim pesan tegas bahwa sekali lagi terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan pada saat yang sama terindikasi punya gangguan kejiwaan, tetap kasusnya harus berlanjut sampai ke pengadilan. Karena di pengadilanlah hakim berada. Karena di pengadilanlah hakim akan dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan. Mari kita tengok ya. Dalam sejumlah kasus yang ditangani oleh kantor saya dulu, yaitu LPAI, yaitu ketika pelaku kekerasan terhadap anak terindikasi punya gangguan kejiwaan, ternyata tidak berlanjut sampai ke rumah sakit. Dalam pengertian bahwa ternyata pelaku ya tetap saja hidup seperti biasa dan menebar ketakutan ke calon-calon korban berikutnya. Ini yang kita khawatirkan, tidak hanya merugikan pelaku, tapi lebih-lebih lagi merugikan masyarakat, wabil khusus anak-anak di sekitar lingkungan si pelaku. Jadi ini harus jadi perhatian bahwa bagaimanapun juga prosesnya harus sampai ke sana. Adakah pembenaran kalau ini memang berhenti dalam arti kalau memang ada keputusan mengenai gangguan kejiwaan tersebut dan tidak lanjut ke pengadilan, adakah pembenaran atas hal tersebut? Menurut saya tidak. Jadi sekali lagi pasal 44 ayat 2 saya pahami bahwa kasus-kasus semacam ini semestinya berlanjut sampai ke pengadilan karena di sanalah tersedia hakim yang akan dapat memerintahkan terdakwa. Tinggal lagi hakim akan meninjau secara berkala, tentu dengan rekomendasi dari para profesional. Apakah pelaku dianggap sudah cukup fit, sudah cukup bugar, sudah cukup sehat untuk menjalani proses hukum, atau masih harus berlanjut proses pengobatannya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pak Santo, untuk anak-anak yang saat ini masih menjalani perawatan, korban yang selamat, sejauh ini yang kita ketahui bahwa ayahnya merantau ke Jakarta kalau saya tidak salah, dan ya tentu saja kondisi ibunya sampai saat ini mungkin yang kita dengar juga pengajuannya untuk mungkin dicabutkah untuk hak mengasuh anaknya, dan bagaimana nasib pengasuhan anaknya kalau seperti ini, biasanya seperti apa Pak Santo? Ya, ini kan memang masih memerlukan berbagai tahapan ya. Pertama kan tentu memastikan apakah yang bersangkutan sehat secara jiwa, raga atau tidak. Ini kan sebenarnya merupakan tahapan dari proses yang sedang berjalan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Karena itu sebagaimana disampaikan oleh
oleh Bung Reza tadi itu juga akan menjadi bagian dari tahapan untuk tindak lanjut ya terhadap kasus ini, meskipun ada beberapa hal yang juga menjadi catatan kita. Nah, yang kedua terkait dengan pengasuhan, regulasi kita itu sebenarnya kan sudah mengatur. Kalau kemudian pengasuh utama tidak memungkinkan atau tidak dianggap cakap ya melakukan pengasuhan terbaik untuk anak-anak kita, itu kan memang regulasi kita mengatur ada tahapan selanjutnya ya. Dalam hal ini adalah diasuh oleh keluarga dan lain sebagainya. Tentu kita kan butuh assessment ya, seberapa jauh misalnya ayahnya, apakah memang memungkinkan atau tidak dan sebagainya. Saya kira itu tahapan-tahapan sekaligus sampai ke keluarganya hingga derajat ketiga dan lain sebagainya. Itu merupakan regulasi yang memang telah diatur oleh negara melalui undang-undang. Makanya memang hemat kami ini penting, tahapan-tahapan itu penting dilakukan secara cermat, melibatkan banyak pihak termasuk juga tenaga profesional untuk memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara komprehensif ya, tidak hanya terkait dengan pelakunya tetapi juga memastikan terkait dengan tindak lanjut pengasuhan, rehabilitasi terhadap korban dan juga kepastian terkait dengan kelangsungan hidup dan juga pemenuhan hak dasar korban, seberapa jauh kesehatan dan sekolahnya ke depan. Itu kan hal-hal yang memang butuh dipikirkan lebih jauh ya, dan dukungan pemerintah daerah saya kira memang sangat menentukan. Bagaimana dukungan itu bisa berjalan secara kontinu dan jangka panjang, Pak Santo, bahwa trauma seperti ini tentu tidak akan hilang dalam 1-2 minggu, 2 bulan, mungkin bahkan tidak 2 tahun pun begitu. Tapi bagaimana agar ini terus berlanjut dan menjamin bahwa bantuan terhadap mereka dan dukungan terhadap mereka ini masih terus berlanjut? Ya, memang kelemahannya dalam beberapa penanganan kasus seperti ini kan kadang-kadang hit and run ya. Pada saat kasus mencuat, kemudian ada katakanlah take over dari lembaga layanan untuk melakukan rehab terhadap korban. Tetapi terkadang memang tindak lanjut, keberlanjutan terhadap rehab itu kadang-kadang memang ada sejumlah kendala ya. Misalnya kendala terkait dengan biaya, kendala terkait dengan tenaga profesional, ketersediaan tenaga profesional, termasuk juga kendala dari dukungan keluarga. Contoh misalnya pada saat anak atau korban pindah ke daerah lain ya, ini juga mempengaruhi tingkat ketuntasan rehab terhadap korban. Catatan kami dari survei terhadap lembaga layanan 23 daerah itu memang salah satu kenapa kemudian rehab terhadap korban tidak tuntas, diantaranya juga dukungan dari keluarga, gitu ya. Dari desa A pindah ke desa B atau daerah A pindah ke daerah B, kemudian tidak terdeliver proses rehabilitasi lanjutannya, sehingga ini mempengaruhi terhadap tingkat ketuntasan dan terhadap korban, rehabnya menjadi terhambat. Ini beberapa catatan-catatan yang memang yang selama ini memang terjadi. Jadi bagaimanapun terdepan memang harus dari keluarga ya, support utamanya yang bisa membuat itu berjalan lebih panjang. Saya kira dua pihak ya, keluarga dan pemerintah daerah harus benar-benar bersatu padu, saling menguatkan ya, dukungan, fasilitasi itu memang penting. Selain juga dukungan keluarga juga harus dipastikan. Saya ke Mas Reza, ada beberapa hal yang mungkin setidaknya memang ini masih hanya beberapa informasi awal yang bisa kita ketahui dan mencoba membaca mengenai motivasi yang sudah kita ketahui kan bahwa tampaknya mengalami depresi, salah satunya karena tidak mendapatkan pekerjaannya menjadi sepi karena kondisi pandemi, sementara suami juga berada di luar kota dan tentu saja ini juga menjadi sebuah stres tersendiri juga untuk pelaku, dan ini beberapa hal yang sudah diketahui terkait dengan pelaku. Tapi bagaimana kita bisa mengaitkan hal tersebut dengan ekstrimnya kekerasan yang bisa dilakukan oleh sang pelaku, Mas Reza? Ada teori klasik yang memang mengatakan kemiskinan merupakan salah satu biang kerok atau salah satu penyebab mengapa seseorang kemudian bisa berbuat jahat. Tapi faktanya bahwa tidak serta-merta kemiskinan kemudian menjadi alasan orang-orang untuk melakukan kejahatan.
Ditambah lagi kita juga harus hati-hati menggunakan teori semacam itu. Jangan terkesan kemudian bahwa kejahatan akan marak di kalangan kaum miskin saja. Jangan sampai seperti itu. Kalau saya ingin mengatakan begini, bahwa kemiskinan merupakan salah satu, sekali lagi, penyebab mengapa seseorang bisa terkondisi melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat dengan kata lain seperti sebuah solusi atas kemiskinan yang dialami oleh seseorang. Tapi di dalam psikologi kita harus sepakat tidak cukup bagi kita hanya meninjau faktor tunggal. Hampir bisa dipastikan dalam setiap perilaku, dalam setiap peristiwa yang ekstrim seperti yang menjadi topik perbincangan kita, faktornya pasti majemuk. Kemiskinan berada di mana? Jangan-jangan itu berada di faktor dalam. Kita harus tinjau pula faktor menengahnya apa. Bagaimana kemampuan yang bersangkutan dalam mengatasi persoalan sehari-hari. Bagaimana tingkat kecerdasannya. Bagaimana dukungan masyarakat setempat, bagaimana empati masyarakat di sekitar terhadap orang-orang yang terindikasi punya gangguan kejiwaan. Itu faktor menengah yang sama sekali tidak boleh kita kesampingkan. Baru kemudian kita masuk ke faktor pemicu. Pada momen-momen genting itu sebelumnya apa yang terjadi sehingga yang bersangkutan sampai kemudian menyakiti buah hatinya sendiri. Nah, analisis terhadap 3 faktor atau faktor majemuk itulah yang harus kita tinjau secara komprehensif. Teman-teman di kepolisian butuh bantuan bersama ini dari seluruh instansi terkait untuk memastikan bahwa 3 faktor itu terpetakan secara komprehensif dan rinci. Karena pada akhirnya gambaran tentang 3 kondisi tersebut itu akan disodorkan ke majelis hakim, kemudian majelis hakim bisa mempertimbangkan seperti saya katakan di segmen sebelumnya. Apakah akan mengirim yang bersangkutan ke panti rehabilitasi jiwa misalnya, atau barangkali lebih daripada itu, mengharuskan negara melakukan intervensi lebih jauh guna menyikapi kasus semacam ini. Anggaplah individu yang bersangkutan sudah diintervensi, kondisi psikologisnya sudah pulih. Tapi misalnya masyarakat di sekitar tidak kunjung menerima pelaku, mengasingkan pelaku, ada stigma yang tidak bisa dilepas sama sekali dari diri pelaku, maka saya khawatir bahwa tingkat kekambuhannya akan tinggi. Kalau tingkat kekambuhannya tinggi, maka potensi residivisme alias melakukan kejahatan berulang juga akan terbuka di depan mata kita. Jadi sebenarnya Mas Reza kalau dilihat mungkin dari kasus-kasus sebelumnya yang akhirnya juga berujung pada ya puncaknya sebuah tindakan ekstrim bahkan sampai mengambil nyawa, apalagi orang terdekat atau keluarga gitu. Sebenarnya apakah biasanya itu ada penanda awalnya, ada mungkin red flag atau penanda-penanda yang seharusnya menjadi peringatan bahwa ini bisa mengarah kepada kekerasan ekstrim atau entah itu subjek tersebut dari pelaku ini bisa mengarah ke sana atau perilakunya bisa mengarah kepada kekerasan ekstrim seperti ini? Lazimnya yang bisa diamati oleh awam adalah indikasi perubahan perilaku yang sedemikian kontras. Dari yang semula suka bersosialisasi menjadi tidak suka bersosialisasi, dari yang semula makan teratur menjadi kehilangan selera makan, dari yang semula riang gembira menjadi duka nestapa. Perubahan-perubahan perilaku yang kasat mata macam itu bisa boleh jadi merupakan penanda adanya kondisi kejiwaan yang sedang berdinamika sedemikian rupa pada diri pelaku. Tapi kalau kemudian kita tinjau secara lebih komprehensif, secara lebih akademis, memang ada sekian banyak faktor risiko yang juga perlu kita cermati, mulai dari riwayat gangguan mental dan penyalahgunaan narkoba, kemudian fantasi-fantasi kekerasan yang ada pada diri yang bersangkutan, kemudian juga kestabilan perekonomian, stabilitas pekerjaan, ditambah lagi juga stabilitas domisili, apakah yang bersangkutan berpindah-pindah atau tidak. Nah, faktor-faktor risiko semacam itu juga bisa ditinjau secara komprehensif, agar kemudian tidak hanya superficial sifatnya, tapi lebih mengakar, lebih radikal lagi, bisa ditemukan akar persoalan, intervensinya mau mulai dari mana, perlibatan instansinya seberapa jauh, dan seterusnya. Nah, berarti memang agak sulit ya kalau memang dari keluarga bisa diharapkan untuk bisa melihat apakah mengarah kepada tindakan kekerasan, terutama kalau awam memang agak sulit. Kalau saya mengatakan begini Mas Timothy, bahwa ini kita mau melihat dari sisi pelaku atau anak-anak. Bagi saya pribadi terus terang, saya sama seperti Pak Susanto lebih concern pada nasib anak-anak tersebut. Nah, anak-anak yang sedang kita perbincangkan ini termasuk dalam kategori anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus, bukan perlindungan biasa. Kalau kita bicara perlindungan biasa, maka memang titik berangkatnya dari keluarga. Tapi kalau kita sudah bicara tentang perlindungan khusus, teristimewa perlindungan khusus bagi anak-anak korban kekerasan, maka titik berangkatnya bukan dari keluarga. Titik berangkatnya secara berurutan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Jadi kita perlu bedakan apakah ini perlindungan biasa atau perlindungan khusus. Dalam kasus ini yang berlaku menurut saya adalah perlindungan khusus. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Keluarga di nomor sekian.
Yang menjalankan itu bagaimana bentuknya dan siapa, Mas Reza kalau begitu? Rincian perlindungan khusus bagi anak-anak korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual, sudah tercantum dalam Undang-Undang 35 tahun 2014. Ini yang menjadi salah satu dasar mengapa saya setiap akhir tahun menagih kementerian maupun lembaga terkait. Bukan hanya kasus-kasus yang masuk ke kantor mereka yang harus disampaikan kepada publik, apakah naik atau turun jumlahnya, tidak. Tapi seberapa jauh perlindungan khusus itu secara komprehensif terlaksana tidak atau di lapangan. Karena kalau sebatas jumlah tentang laporan, ya hampir bisa kita pastikan laporan itu akan naik. Tapi bagaimana kemudian kehadiran negara yang direpresentasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya? Ini kewajiban bahkan tanggung jawab. Demikian bunyi undang-undang. Itu yang harus kita tagih. Nah, dari Mas Susanto, mungkin untuk perhatian khusus tadi seperti apa yang bisa diterapkan, dan sekali lagi sebenarnya pertanyaan tadi mengenai bagaimana agar hal ini benar-benar bisa berjalan secara kontinu walaupun sudah mungkin tidak menjadi sorotan masyarakat lagi, tapi yang membutuhkan di sini adalah memang anak-anak tersebut, anak-anak yang mengalami trauma tersebut. Jadi sorotan atau tidak, mereka tetap akan dibutuhkan perawatan atau perhatian khusus tersebut. Ya, betul ya. Perlindungan khusus ini sebenarnya kan telah diatur di pasal 59 Undang-Undang 35 2014 bagaimana disampaikan oleh Bung Reza. Nah, di dalam perlindungan khusus itu memang tidak hanya pada terpaku pada satu institusi, tetapi juga ini lintas instansi dan juga lintas institusi ya. Contoh misalnya terkait dengan rehabilitasi terhadap korban, ini kan lintas institusi dan lintas instansi ya. Dalam hal ini adalah ada P2TP2A, ada UPTD dan lain sebagainya. Termasuk juga dinas sosial, dinas kesehatan dan lain-lain. Tentu harus dilihat karakter dan juga kasusnya seperti apa dan siapa yang sebenarnya harus terlibat. Tapi sejauh ini memang teman-teman P2TP2A dan juga UPTD memang cukup proaktif ya, meskipun ada beberapa kendala dan hambatan. Saya kira itu memang di tahun 2021 ini memang terus diupayakan ya, baik penguatan terhadap lembaganya maupun yang lain. Di pihak lain juga pada level pengawasan di tingkat daerah untuk memastikan bagaimana perlindungan biasa maupun perlindungan khusus. Saya menggunakan istilahnya Bung Reza, itu kan kita juga ada Komisi Perlindungan Anak Daerah ya. Teman-teman KPAD juga telah memberikan informasi secara bertahap ya kepada kami bagaimana daerah perkembangannya seperti apa, hambatannya seperti apa dan lain sebagainya. Memang satu hal yang menjadi tantangan kita pada level rehabilitasi ini memang tantangannya memang cukup berat ya pada level daerah. Meskipun sebenarnya secara regulasi undang-undang pemerintah daerah itu sebenarnya sudah tegas bahwa pemerintah daerah itu wajib melakukan segala upaya baik pencegahan maupun penanganan ya, dalam hal ini adalah rehabilitasi terhadap korban maupun pelaku anak. Tetapi memang effort ini memang harus terus digelorakan ya, semangatnya juga harus digelorakan. Makanya kami juga berpesan ya kepada teman-teman termasuk juga di daerah, komitmen pemimpin daerah itu memang sangat menentukan kualitas perlindungan yang anak yang ada di daerah. Tentu konteksnya bukan hanya pada saat dia menjadi korban, tetapi juga bagaimana melakukan inovasi-inovasi agar tidak terjadi korban. Itu kan sebenarnya daerah memang sangat menentukan ya. Contoh misalnya kasus ini, hemat kami memang butuh dipetakan titik-titik rentan di titik-titik mana yang sebenarnya sering terjadi kasus-kasus demikian ya, yang dalam hal ini memang membutuhkan edukasi, baik edukasi yang dilakukan oleh instansi terkait maupun juga edukasi berbasis masyarakat, sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi berulang kembali. Dan terbayang maksudnya ini butuh pendampingan untuk saat ini dan mungkin untuk beberapa lama ke depan. Bayangan saya saat ini kan menjadi korban dari ibunya sendiri, sambil anak-anak ini juga merawat luka mereka harus melihat proses hukum yang akan terjadi pada ibunya sendiri. Meskipun pelaku, tapi di sisi lain melihat ibu sendiri dipidana, ini juga tentu menjadi sebuah trauma lagi untuk anak-anak tersebut. Jadi ini segera menggambarkan ya Mas Reza, bagaimana pendampingannya ini tidak sederhana, pendampingannya ini harus berjalan panjang dan pendampingan ini harus intens terutama di saat-saat setelah peristiwa yang terjadi karena ada proses hukum yang masih akan berlangsung terhadap ibu mereka, Mas Reza.
Karena itulah sejak sekian tahun silam saya sudah mengutarakan usulan bahwa negara menyediakan apa yang disebut sebagai Crime Victim Fund, pembiayaan bagi korban kejahatan. Tujuannya apa? Ya, secara filosofis Crime Victim Fund atau kompensasi itu merupakan bentuk sanksi bagi negara yang dianggap sudah gagal menjaga keamanan warga negaranya. Negara dalam kurung SECU pemerintah dianggap sudah lalai melindungi anak-anak Indonesia. Karena itu negara, pemerintah juga harus diberikan sanksi atau hukuman. Lewat apa? Lewat keharusan untuk menyediakan, menggelontorkan anggaran berupa Crime Victim Fund. Keberadaan Crime Victim Fund ini yang mudah-mudahan akan bisa memenuhi ekspektasi Mas Timothy dan ekspektasi kita semua, bahwa penanganan bagi korban kejahatan khususnya anak-anak tidak hanya berlangsung 1-2 tahun saja, tapi berlangsung kalau perlu sepanjang hayat selama yang bersangkutan dianggap masih menderita akibat pengalaman traumatis yang sudah dialaminya. Demikian Mas Timothy. Nah, apakah ini berarti bahwa ya biaya akan menjadi salah satu kendala bagi mereka nantinya dan penanganan dan perlindungan bagi mereka, Mas Reza, menurut Anda? Ambil contoh ya, dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak di Bandung belum lama ini, terlihat betul bagaimana negara kemudian tanda petik panik ketika hakim mengharuskan pemerintah untuk membayar restitusi. Memang istilah restitusi di situ tidak tepat. Tapi tadi saya katakan hakim tampaknya punya pemikiran negara juga harus hadir nih. Tidak bisa kemudian negara berlepas tangan menimpakan segala sesuatu kepada pelaku untuk bayar ganti rugi, tapi ternyata negara juga harus tanda petik bayar ganti rugi bagi para korban. Dari kasus itu kita tangkap situasi nyata di lapangan bahwa kita dalam kurung ya tidak usahlah mengkambing hitamkan pihak tertentu. Kita selama ini memang dalam proses hukum lebih peduli pada apa yang akan kita jatuhkan terhadap pelaku. Kita masih menomorsekiankan tentang apa yang semestinya harus kita lakukan terhadap korban. Nah, kalau kita mau konsekuen bahwa dalam proses hukum semestinya kemanfaatan terbesar adalah kita berikan kepada korban, maka sekali lagi keberadaan Crime Victim Fund sebagai wujud konkret kehadiran negara harus betul-betul direalisasikan. Oke. Nah, selain perlindungan, tentu saja kita tahu bahwa korban ini usianya masih usia anak-anak, masih ada mungkin sekitar 10 tahun lebih hingga mereka menjadi dewasa. Pak Santo, untuk pertanggungan terhadap mereka, pemenuhan kebutuhan mereka, apakah ini juga ya lantas saja diserahkan kepada keluarga mereka atau negara juga harus bisa turun tangan di sini, harus bisa juga membantu di sini? Ya, hemat kami melihat kondisi keluarga ya, baik ibu maupun ayahnya, hemat kami memang peran pemerintah daerah itu memang harus benar-benar dipastikan ya. Baik terkait dengan saya kira ya sebagaimana saya sampaikan tadi, pemenuhan hak dasar, kesehatan, kemudian pendidikan itu memang harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena ini kondisinya adalah kondisi khusus, maka pemerintah daerah memang harus memberikan perhatian khusus kepada korban sekaligus juga kelanjutan pendidikan, kelangsungan hidup dan juga keberlanjutan masa depan korban, saya kira. Oke, itu dan semoga memang ini benar-benar bisa membantu mereka juga korban yang saat ini mengalami masa yang sangat-sangat berat dan harapannya agar bisa segera melewati masa-masa berat ini. Pak Santo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mas Reza Indegiri juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Mas Reza dan juga Pak Santo.